Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita banyak sekali diberikan kenikmatan. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah, beliau adalah suri tauladan yang baik, beliau adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik para mahasiswa sekalian, agar kuliah kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka dengan bacaan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metodologi studi Islam. Kita sudah banyak membahas ya, sudah UTS juga. Nah, kita hari ini akan membahas tentang diantaranya tentang studi kawasan ya, tentang perkembangan ya, tentang studi agama di beberapa negara. Tapi secara khusus nanti kita akan lihat dari segi aspek orientalisme. Mungkin para mahasiswa sekalian pernah mendengar istilah orientalisme ya, oriental ya, orientalisme. Jadi orientalisme artinya adalah timur ya, ini oriental ya, oriental itu artinya timur. Meskipun banyak istilah-istilah atau pengertian dari segi bahasa, tapi kita ringkas saja bahwa orientalisme itu adalah oriental. Asal katanya artinya timur. Orientalisme adalah paham mengenai masalah-masalah timur, khususnya tentang negeri Arab dan Islam. Nah, maka kan kalau timur itu kan memang identik dengan Islam. Timur itu identik dengan negara-negara Arab. Ya kan? Maka timur juga dari sisi wajah ya, biasanya orang-orang timur itu disebut sebagai orang-orang yang berwajah oriental. Ini diantaranya juga masuk dari segi aspek ini. Nah, sedangkan barat itu identik dengan Eropa, ya, identik dengan Amerika. Maka orientalisme di sini yang kita bahas adalah paham ya, mengenai masalah-masalah timur, khususnya tentang negeri Arab dan Islam. Nah, sedangkan kaum orientalis adalah para terpelajar ya, mereka para akademisi ya, mereka para intelektual yang menjadikan agama Islam ya, kemudian kebudayaan Islam, kemudian negeri-negeri dan bahasa Arab sebagai objek materi studi mereka. Jadi orang-orang barat ini, khususnya orang-orang terpelajar yang ada di barat ya, mereka yang disebut dengan orientalisme ini adalah mereka melakukan kajian atau mereka melakukan penelitian, mereka melakukan studi ya terhadap negara-negara timur, yakni terkait dengan agama Islam, ya, kemudian kebudayaan Islam, termasuk juga di dalamnya adalah bahasa Arab sebagai objek dari materi studi mereka. Jadi kalau orientalisme itu orang barat yang belajar atau melakukan studi terhadap orang-orang timur, khususnya terkait dengan agama Islam, bahasa Arab dan negara-negara Arab begitu. Sedangkan kalau lawannya dari orientalisme adalah oksidentalisme, yaitu orang timur yang melakukan penelitian, yang melakukan studi mengenai agama-agama di barat, kemudian termasuk kebudayaan-kebudayaan dan negara-negara yang ada di barat. Nah, Indonesia termasuk di mana? Nah, Indonesia ini termasuk di timur. Kenapa? Karena memang dari sisi jumlah penduduk ya, dari sisi jumlah penduduk kita memang mayoritasnya Islam, ya kan? Dari sisi letak wilayah juga kita lebih dekat dengan timur ya, dengan negara-negara Arab termasuk di dalamnya. Nah, maka kan kalau kita sering mendengar istilah ya kita ini menganut budaya timur ya kan, orang-orang Indonesia itu menganut budaya-budaya timur ya. Maka kemudian kita seharusnya
menganut budaya-budaya timur. Ya budaya-budaya timur ini maksudnya ya budaya-budaya Islam lah, begitu bisa dibilang demikian. Jadi bisa dipahami ya, orientalisme ini adalah orang-orang barat yang melakukan studi terhadap Islam, terus studi terhadap kebudayaan Islam, studi terhadap bahasa Arab, studi terhadap apa namanya? Ya negara-negara Arab. Ya, masuk di situ. Karena memang Islam itu identik ya. Bukan Arab sih, cuman hanya identik saja. Kenapa? Karena asalnya itu adalah berasal dari Barat ya. Nah, lalu kemudian apa sebenarnya tujuan dari kaum orientalisme? Nah, para mahasiswa sekalian, kalau kita melihat ya, sebagaimana sudah kita bahas, paling tidak ada agama samawi, agama langit, kemudian ada agama bumi, ya, agama yang diciptakan oleh penduduk bumi. Nah, maka kemudian dari sisi aspek teologi sebenarnya memang agama-agama samawi khususnya, diantaranya adalah Yahudi dan Nasrani yang berada di Barat, ya, mereka sebenarnya juga telah melakukan pengkajian terhadap Islam ya. Mereka juga mengkaji ya kebudayaan-kebudayaan Islam. Mereka juga mengkaji kebudayaan-kebudayaan Timur ya, atau negara-negara Timur. Nah, sebenarnya apa sebenarnya tujuan mereka ya? Jadi tujuan-tujuan kaum orientalisme ini apa sebenarnya tujuan mereka melakukan studi terhadap Islam, studi terhadap kebudayaan Islam, studi terhadap negara-negara Timur. Nah, paling tidak Profesor Dr. Ali Husni ya, Al-Harbutri yang mencatat paling tidak ada 3 tujuan dari kaum orientalis yang melakukan studi terhadap Islam atau studi terhadap negara-negara Timur. Ya, yang pertama adalah tujuan dari mereka adalah untuk menyebarkan agama-agama ya, Yahudi maupun Nasrani ke dalam negara-negara atau negeri-negeri Islam yang ada di Timur khususnya. Jadi yang pertama ini adalah tujuan dari mereka, diantaranya kaum orientalisme itu adalah pertama juga melakukan kajian ya, lakukan kajian terhadap atau melakukan studi terhadap Islam, lalu kemudian mereka mencari celah ya untuk menyebarkan ajaran atau agama-agama Barat, ya. Khususnya adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi pertama tujuannya menurut Profesor Dr. Ali ini adalah untuk menyebarkan agama-agama Barat ke dalam negeri-negeri Timur. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah untuk kepentingan penjajahan. Jadi kaum orientalisme ini juga tujuan yang kedua adalah mereka adalah untuk kepentingan penjajahan. Kalau kita lihat misalnya, kita lihat di Indonesia saja misalnya, kalau kita lihat sejarah ada namanya kaum orientalis atau orang orientalis itu di Indonesia namanya yang sangat terkenal dalam sejarah itu adalah Snoek Horgrond ya, Snoek Horgrond. Jadi Snoek Horgrond ini adalah dia penjajah. Ya, dia bersama orang-orang Belanda pada waktu itu melakukan penjajahan. Bahkan dia tidak hanya melakukan studi terhadap Islam, tapi juga dia kemudian masuk menjadi orang Islam atau masuk agama Islam. Bahkan naik haji juga, kalau kita lihat sejarah nanti bisa di googling ya, nanti bisa dicek. Tapi bahwa tujuannya adalah tujuan orientalisme atau tujuan Snoek Horgrond ini melakukan studi terhadap Islam atau negara-negara Timur ya, itu bukan dalam rangka beriman kepada Allah, tapi kemudian mencari celah ya. Mencari celah gimana kemudian penjajahan ini bisa langgeng. Gimana kemudian dia melakukan propaganda terhadap orang-orang Islam pada waktu itu, agar kemudian orang Islam terpecah belah dan kemudian tidak mau menyerang penjajah pada masa itu. Ya. Maka kalau kita lihat sejarah Snoek Horgrond ini memang begitu ya. Dia mempelajari Islam, bahkan dia masuk ke dalam Islam, tapi tidak dalam rangka beriman kepada Allah, tapi untuk mencari celah atau untuk menghancurkan Islam dari dalam lah kira-kira begitu. Bagaimana kemudian dia mengadu domba ya, mencari celah keburukan ya. Tapi juga sebenarnya juga tidak
Kalau kita lihat ya memang tidak hanya di Indonesia, tapi juga banyak di negara-negara lain, negara-negara timur, bahwa orientalisme atau studi terhadap Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat, oleh para ilmuwan Barat, tidak dalam rangka ya untuk mencari kebenaran, tapi untuk dalam rangka untuk kepentingan penjajahan. Lalu kemudian yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata. Jadi memang ada para ilmuwan itu, ilmuwan-ilmuwan yang ada di Barat, mereka itu juga melakukan studi terhadap Islam atau kaum orientalis itu tidak dalam rangka menyebarkan agama-agama Barat dalam negara-negara Timur, tidak dalam rangka melakukan penjajahan, tapi juga dalam rangka sekedar untuk melakukan penelitian atau untuk mengkaji agama-agama Timur untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata. Ya kan? Dia ingin tahu bahwa Islam itu dalam hal ini bagaimana ajarannya, ya. Islam dalam agama ini bagaimana kemudian perbandingannya dengan negara dengan agama-agama Barat misalnya, ya kan? Lalu tidak jarang juga para ilmuwan atau orientalisme ini yang tadinya adalah punya niat jahat lah kira-kira begitu, tapi ternyata karena dengan penelitian yang dilakukan secara sungguh-sungguh, ternyata dia juga kemudian menemukan kebenaran Islam. Lalu kemudian dia menjadi orang Islam yang taat, gitu. Tapi ada juga yang itu untuk propaganda, kemudian untuk kepentingan penjajahan, untuk menyebarkan agama Barat ke dalam negara-negara Timur. Itu. Jadi para mahasiswa sekalian, jadi ada memang namanya orientalisme. Orientalisme ini ada orang-orang Barat yang melakukan studi terhadap Islam atau studi terhadap kebudayaan Timur, yang dalam rangka misinya diantaranya adalah untuk kemajuan pengetahuan, yaitu perbandingan agama juga, ya kan. Kemudian juga dalam rangka propaganda atau kepentingan penjajahan, kemudian juga dalam rangka dalam rangka juga yang pertama tadi adalah menyebarkan agama-agama Barat di dalam negara-negara Timur. Jadi para mahasiswa sekalian, tentu kalau kita melihat orientalisme, tentu orang-orang Timur atau orang-orang Islam ini juga perlu juga melakukan kajian ya secara mendalam terhadap Islam itu sendiri. Kemudian juga perlu melihat bagaimana perlu juga mempelajari ya aspek-aspek atau kebudayaan-kebudayaan yang di Barat, ya kebudayaan-kebudayaan Barat, agar kemudian kita bisa ambil dari satu sisi yang positif, agar kemudian kita juga negara-negara Timur ini menjadi negara-negara maju, baik dari segi aspek teknologi, ya, aspek kebudayaan, dengan tetap menjaga kebudayaan-kebudayaan Timur, dengan tidak ya mengadopsi kebudayaan-kebudayaan Barat yang tidak baik atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya kan? Nah, para mahasiswa sekalian, memang kalau kita lihat ada namanya dalam sejarah itu ada seorang tokoh misionaris ya, Kristen ya, bernama di dunia ya, bernama Peter ya, Peter Venerable ya. Bahwa Peter ini merancang bagaimana menaklukkan umat Islam dengan pemikiran ya, bukan dengan senjata, ya kan? Lalu bagaimana kemudian caranya? Ya caranya dia ingin mengubah ya kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang Timur ya dengan orang-orang Timur ini bagaimana kemudian dia mengadopsi kebudayaan-kebudayaan Barat. Dengan demikian maka kemudian umat Islam atau generasi-generasi kita itu nanti akan jauh dari Al-Quran ya, akan jauh dari nilai-nilai ketimuran, tapi kemudian mereka sudah mulai mengadopsi budaya-budaya Barat. Dari sisi pakaian misalnya tidak bangga lagi dengan hijab misalnya, tapi bangga dengan pakaian-pakaian yang mini para muslimahnya. Kemudian yang laki-laki juga ya tidak menjadikan Rasulullah dan para sahabat dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam ya sebagai referensi, tapi justru menjadi tokoh-tokoh atau artis-artis ya, menjadi idola. Pun demikian juga mereka mulai tertarik dengan narkoba ya, dengan rokok, dengan minum-minuman keras ya, dan kebudayaan-kebudayaan ya
glamor begitu. Maka para mahasiswa sekalian, kita perlu untuk terus ya melakukan studi terhadap Islam, terus mengkaji, meneliti ajaran-ajaran Islam, kemudian juga kita perlu mengadopsi ya ilmu-ilmu barat khususnya terkait dengan teknologi, tidak terkait dengan teologi ya, agar kemudian juga negara-negara timur ini menjadi negara maju dari segi aspek teknologi ya dan lain sebagainya. Itu saja para mahasiswa sekalian. Jadi ada dua model, ada orang atau ilmuwan-ilmuwan barat yang melakukan studi terhadap negara-negara timur terkait dengan agama dan kebudayaan. Kemudian ada juga orang-orang timur ya yang kemudian juga belajar melakukan studi di barat atau oksidentalisme. Itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.